Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan dan banyak juga teman-teman yang bertanya, Pak Min, Bu Min gitu ya, kenapa dagingnya diikat gitu ya, di rantai ya gitu. Jadi ada salah satu fungsi dan ada tujuan tertentu ya. Jadi untuk di rantai itu, kalau untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi karena saya di sini breeder ya, jadi keamanan dan kenyamanan di kandang ya, jadi harus kondusif ya. Jadi jangan sampai ada dogi yang berantem dengan dogi teman sekandang ya. Intinya itu ya, jadi dibiasakan dari sejak dini ya, jadi sejak masih pupi ya. Jadi kalau tidak dibiasakan dari sejak pupi, wah nantinya repot ya kalau nanti si dogi pindah tangan ya. Kecuali kalau ownernya tersendiri, nanti kalau pindah owner yang lain menginginkan itu ya. Jadi untuk memusuhi anjing-anjing lain itu terserah ya. Kalau di saya diusahakan tetap kondusif ya, karena di sini doginya bukan sama satu ya. Jadi kalau saya ajak jalannya satu-satu repot ya. Jadi di sini doginya baru 12 ekor yang sekarang ya. 12 ekor itu yang sekarang ya, 13 ya. Apalagi nanti kalau udah anak-anak si TP udah keluar ya, mungkin ada lebih ya. Jadi saya kan menggunakan tali tuntun triwa ya. Jadi untuk penuntunan 3 dogi sekaligus ya. Jadi biar simple. Jadi kalaupun bisa jadi satu kali jalan bisa 3, kalau kuat bisa jadi 6 ya sekali jalan ya. Jadi untuk 2 tali ya. Nah jadi penjelasannya seperti itu guys ya. Oke, kita saksikan dulu ya. Nah guys, lanjutkan yang tadi ya, video yang tadi. Jadi nah ini fungsi dari diikat seperti ini ya. Jadi untuk mendekatkan satu sama lain ya. Jadi untuk biar tidak berantem ya. Jadi harus juga ya owner juga melakukan tindakan yang tegas juga ya kepada dogi ya, agar tidak berantem ya dengan dogi yang lain ya. Dan ini ya kalau untuk dogi hias sih jarang ya, untuk biasanya akur-akur saja ya. Cuman kadang-kadang yang satunya agak pemalu ya. Nah ini yang paling penting nih untuk di dogi besar ya. Kalau dogi besar seperti ini ya, untuk yang dipergunakan untuk pemburuan ya. Jadi fungsinya didekatkan seperti ini ya, dikandangin seperti ini, tidak dilepas bebas. Kalau dilepas bebas kan kita nggak bisa kontrol ya. Kalau terjadi berantem ya di agak jauh dari kita ya, jadi kita bisa mengambil tindakan yang tegas ya. Tapi kalau seperti ini kan gampang, tinggal kita pukul kandang-kandangnya atau pukul gini ya, dogi juga akan ini. Cuman dengan catatan tidak boleh dengan benda yang keras ya. Kalau bisa dipukul pakai pecut ya, kayak kuda ya. Jadi bikin kayak ini ya, kayak tali atau pakai tali tuntunnya juga nggak apa-apa ya, tapi yang lembek aja ya. Dan diusahakan jangan di bagian hidung ya, di bagian sini ya. Ini akibatnya akan jadi fatal. Di bagian tubuh aja. Dan dengan catatan jangan pakai benda yang keras ya. Nah tadi kan masih berantem ya, yang ini sama yang ini. Nah, sekarang kan udah ini, tadi udah saya ambil tindakan tegas ya pada yang ini ya, keduanya ya juga. Jadi untuk walaupun mereka satu kandang, tapi melatih kebiasaan agar tidak jahat terhadap dogi yang lain, itu harus ya, itu penting ya. Karena gimana pun juga ya, kalau saya sebagai breeder ya, ketika diajak jalan ya, mereka diajak jalan kan ini ada berapa ya, 1 2 3 4 ya, 4 5 6 7. Cuma yang itu belum dibawa jalan ya, yang ini udah dibawa jalan ya, yang 3.
Jadi 6 nih. Yang 6 ini kan kalau dibawa jalan satu-satu kan agak repot ya. Jadi bisa, kalau tidak mau repot mungkin dibawa jalan satu-satu ya. Cuman kita menghabiskan waktu yang sangat banyak ya untuk berpulang pergi ya, membawa lalu menyimpan lagi ya. Jadi akan memerlukan waktu yang sangat lama ya. Jadi bagaimana caranya kalau saya sebagai breeder ya? Jadi bagaimana caranya mempermudah ya, mempersingkat cara membawa jalan dogi ya. Jadi mempersingkat waktu dan juga memperkecil ya pengeluaran tenaga ya. Jadi tenaga juga, mengirit tenaga juga ya. Jadi tidak, kalau ini ada 6 ya, 6, 7, 8, 9, 6, 7 ya, 7, 8 ya, 9, 10, 11, 12. Kalau 12 ya, teman-teman hitung aja ya berapa kali putaran ya. Satu dogi aja, kalau satu dogi dari sini jarak di jalan, bawa jalan dalam jangka waktu 200 atau 300 meter pulang pergi. Kita ambil aja ya contoh sedikitnya 200 meter aja pulang pergi, dari sini ke sana udah 400 meter ya, kita jalan kaki balik lagi ke sini, hitung kali 12. Jadi berapa lama ya waktu yang akan terbuang ya guys. Nah, jadi seperti itu guys. Dan juga pengertian kenapa diikat seperti ini ya. Ini bukan berarti kita menyiksa ya. Cuman kita biasakan untuk dogi kita. Oke, Olestra, tunggu. Jadi untuk membiasakan dogi kita beradaptasi ya dengan manusia lain ya. Yang pertama, dan yang kedua, ini kan bagaimana si dogi tersebut akan menjadi nurut kepada kita ya, jadi patuh pada kita ya. Jadi intinya gini, si dogi biarkan dulu si dogi ini dijemur ya. Kalau bisa sesekali biarkan sampai si dogi berteriak-teriak, menggonggong ya, meminta bantuan kepada owner ya. Nah, setelah itu baru si owner baru mengambil si dogi tersebut ya, dan pada akhirnya itu akan hasilnya akan si dogi tersebut akan berterima kasih dengan cara menuruti apa yang diinginkan oleh owner ya. Teman-teman juga boleh silahkan mencoba dan silahkan membuktikan juga ya. Itu selama bertahun-tahun saya melakukan treatment seperti itu dan hasilnya lumayan ya. Oh, ini berbelit nih guys. Nah, teman-teman mungkin teman-teman sudah mengerti dengan apa yang saya maksud ya, dan tujuan apa, dan saya juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang mungkin penasaran ya dengan treatment yang saya lakukan terhadap pupi dan dogi-dogi saya yang berada di kandang ya. Ini masih berantakan guys. Oh, Mr. Bane belum pulang nih soalnya. Nah, jadi apa ya? Edukasi ya, sedikit edukasi untuk teman-teman buat pecinta hobi, pecinta dogi, khususnya mungkin teman-teman yang mencintai, yang suka terhadap dogi hias, mungkin akan lebih mudah ya daripada teman-teman yang menyukai dogi-dogi seperti ini ya, dogi-dogi besar ya, dari ras Bull Terrier ataupun Pitbull ya. Itu akan lebih menyulitkan lagi ya kalau seperti ini ya. Dan pada intinya gini ya, kalau dogi untuk yang berburu itu biasanya karakternya itu sangat agresif ya, karena untuk satu hal catatan penting ya, untuk dogi yang mempunyai genetik yang bagus itu yang dogi yang sangat agresif ya dan galak ya, itu efektif sekali ya untuk dogi pemburuan ya. Karena
apa ya? Karena untuk saya pribadi ya, prinsip saya pribadi biasanya untuk Malinois, untuk Doggy Malinois ya. Untuk Doggy Malinois itu biasanya galak terhadap manusia ya, yang tidak dikenal ya. Itu membuktikan bahwa si Doggy tersebut adalah Doggy yang pintar. Beda dengan yang Doggy biasa-biasa saja ya, kayak Doggy rumahan gitu. Nah, dari genetik awal, dari perlakuan sifat dari Doggy tersebut, kita sudah bisa membedakan ya antara yang biasa saja itu ya termasuk Doggy biasa hanya untuk Doggy rumahan ya. Yang ada juga yang galak. Nah, tapi yang galak ini bisa juga ya kita jadikan, teman-teman bisa jadikan juga Doggy rumahan ya, yang dengan cara dan catatan yang tadi saya katakan ya, dengan cara melatihnya. Itu mungkin bisa lebih berguna sekali ya, bisa untuk menjadi Doggy yang termasuk kriteria Doggy kepatuhan ya. Itu beda dengan Doggy yang pendiam ya. Kalau Doggy pendiam itu agak susah ya, karena saya katakan kalau Doggy pendiam itu adalah Doggy yang instingnya itu jelek ya, atau bodoh ya. Beda dengan Doggy yang agresif dan galak ya. Nah, sekarang kan saya ini peranakan Malinois ini yang dikawinkan ke Terrier ini awalnya sangat galak sekali ya terhadap manusia, orang yang tidak dikenal ya. Tapi dengan seiringnya waktu dan saya melakukan treatment khusus, maka dan terhadap Doggy lain juga berlaku jahat ya, karena saya udah melakukan treatment khusus ya. Jadi pada akhirnya menurut dan pendiam juga ya. Jadi nah inilah kegunaannya. Jadi bisa fungsi beberapa fungsi ya. Jadi untuk penjaga bisa, untuk Doggy rumahan juga bisa, ataupun dibawa berburu juga bisa. Nah, jadi seperti itu guys. Kesimpulannya, mungkin buat teman-teman yang belum mengerti, silahkan DM saya di Instagram saya @probrandy ya. Kalau untuk teman-teman yang ingin lebih jauh lagi dan lebih detail lagi untuk menggali informasi dan bertanya-tanya untuk seputar Doggy ya, hewan peliharaan, silahkan komen di video saya ya. Jadi nanti kita kontak di WhatsApp ya. Jadi lebih detail dan lebih jelas nanti ya. Tuh, awalnya kan nggak ini ya, nggak akur ya. Sekarang kan menjadi akur. Untuk beberapa detik saja, beberapa menit dan beberapa jam saja itu bisa berguna sekali ya. Nah, inilah treatment yang saya lakukan kepada Doggy saya ya. Jadi karena saya sebagai breeder, jadi dipersimpel ya seperti itulah. Jadi kalau intinya kalau nggak seperti ini, nanti saya untuk membawa jalannya satu-satu, bayangkan aja 400 meter kali 12 ekor ya. Jadi berapa jarak yang harus ditempuh oleh saya gitu kalau satu-satu. Makanya kalau seperti ini bisa dengan sekaligus 3, dan saya menggunakan apa ya, ini tali tungtun seperti ini ya. Jadi menggunakan tali tungtun 3Y ya. 3Y itu 1 tali induk dan 3 tali anak ya. Nah, jadi bisa sekaligus 1 kali tungtun 3 Doggy dalam 1 kali jalan guys. Nah, kalau semua ini udah aman ya, jadi saya tidak perlu capek-capek dan terlalu banyak waktu yang buang-buang waktu ya. Jadi bisa menggunakan tali 3Y ini 2 biji, jadi bisa membawa 6 Doggy dalam 1 kali jalan. Nah guys, begitu juga kalau 9 ya. Ini kan ada 12 ya. Kalau begitu pun juga kalau 9 ataupun 12 sekaligus bisa sekali jalan. Nah, jadi itulah fungsi kenapa dan dengan cara saya mengikat Doggy ini ya. Jadi buat teman-teman yang
belum tahu, silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Seperti biasa, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon YouTuber, YouTuber. Like, komen, dan subscribe. Oh. Tepe. Nah, si Tepe belum keluar nih. Si Bobon belum keluar ya. Nah, ini jenis ras Bull Terrier ya. Diam dulu.